Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi tabel distribusi frekuensi atau TDF. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu tabel distribusi frekuensi? Distribusi frekuensi adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kelas, sehingga ciri-ciri penting sebaran data tersebut dapat segera terlihat. Pengelompokan tersebut dapat dilihat dalam bentuk sebuah tabel yang dinamakan tabel distribusi frekuensi atau TDF. Kaidah-kaidah penyusunan TDF yang pertama yakni dapat menampung lebih banyak data. Selanjutnya yang kedua yaitu beberapa informasi dari data mentah dapat hilang. Kemudian yang ketiga yakni mampu memberikan informasi lain yang lebih bermakna. Selanjutnya yang keempat yaitu menunjukkan jumlah observasi dari sekumpulan data yang masuk ke dalam masing-masing kelas. Yang keenam yakni kelas tidak harus berupa penggolongan kuantitatif, tetapi dapat berupa atribut kualitatif, seperti agama, jenis kelamin, jabatan, dan sebagainya. Yang ketujuh, baik untuk penggolongan kuantitatif maupun kualitatif dimungkinkan open-ended class. Selanjutnya yang terakhir yakni yang kedelapan, penyusunan kelas atau kelompok data harus bersifat mutually eksklusif dan menghindarkan tumpang tindih antar kelas. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan TDF sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tipe kelas dan rank atau jarak pengamatan. Untuk tipenya, apakah ia kualitatif atau kuantitatif. Kemudian untuk data kuantitatif, rank atau jarak pengamatannya ditentukan dengan rumus R X max min X min, yang dimana X max nilai pengamatan yang terbesar, kemudian X min merupakan nilai pengamatan terkecil. Langkah yang kedua yakni menentukan jumlah kelas atau K. Umumnya digunakan jumlah 6 sampai dengan 15 kelas. Dapat juga menggunakan aturan Sturges yaitu dengan rumus K sama dengan 1 plus 3,322 atau log N, di mana N yang dimaksud di sini ialah jumlah pengamatan. Kemudian hasil dari perhitungan K yang bernilai pecahan kesatuan terdekat. Selanjutnya langkah yang ketiga yaitu menentukan interval kelas atau I dengan rumus I sama dengan R per K, di mana R sama dengan jarak, kemudian K sama dengan jumlah kelas. Selanjutnya yang keempat yakni mengklasifikasikan tiap data yang ada ke dalam tiap kelas dan menghitung jumlah pengamatannya, yaitu dilakukan dengan inklusif dan mutually inklusif. Selanjutnya langkah yang terakhir yakni yang kelima, menentukan titik tengah kelas. Selanjutnya untuk lebih jelasnya langsung saja kita ke contohnya. Diketahui dari hasil pengambilan sampel secara acak, terambil sampel sebanyak 57 sebagai berikut. Dengan data seperti ini. Nilai pengamatan terbesar yakni 90, sedangkan nilai pengamatan terkecil yakni 35. Selanjutnya, langkah yang pertama menentukan tipe kelas dan rank atau jarak pengamatan. Yang pertama adalah tipe kelas. Di sini, tipe kelas adalah kuantitatif, kemudian rank atau jarak pengamatannya adalah X max sama dengan X min. Jadinya 90 kurangi 35 sama dengan 55. Selanjutnya, langkah yang kedua yakni kita menentukan jumlah kelas. Rumus untuk menentukan jumlah kelas adalah K sama dengan 1 plus 3,322 atau log N. N-nya di sini 52. Jadi K sama dengan 1 plus 3,22 dikali 1,7160. K sama dengan 1 plus 5,71
6,705, hasilnya jadi 6,705. Seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya yakni langkah yang ketiga, menghitung interval kelas. Rumus untuk menghitung interval kelas yaitu I sama dengan R per K. Bisa dilihat di samping perhitungannya ya. Hasilnya itu dibulatkan. Selanjutnya yakni langkah yang keempat, mengklasifikasikan tiap data yang ada ke dalam tiap kelas. Pencacahan secara al-inklusif dan mutually eksklusif menghasilkan data seperti ini. Selanjutnya, langkah yang kelima yakni menentukan titik tengah kelas. Penyajian bentuk dasar TDF dengan menghilangkan kolom pencacahan dan melengkapi kolom titik tengah kelas. Cara untuk menentukan titik tengah kelas yakni kelas bawah ditambah dengan kelas atas dibagi 2 dan bisa dilihat hasilnya di samping ini. Dan jika kita ingin membuatnya dalam bentuk histogram, maka bentuknya akan seperti ini. Mungkin sekian hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau apapun itu. Mohon dimaklumi. Terima kasih.